Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akin Kurnia, NIM 2213404060 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Izin meneliti jurnal atau mereview materi tentang penulisan skenario dan manajemen proyek film. Di latar belakang masalah, pada pertemuan minggu kemarin cukup menjadi pembahasan yang menarik di kalangan kawan-kawan, mengingat bahwasanya film ini butuh beberapa kriteria atau butuh beberapa tahapan agar terbentuknya sebuah film yang bisa dinikmati ataupun yang bisa mendapatkan feel tersendiri dari penikmat film itu sendiri. Di latar belakang masalah, produksi film adalah proses yang membutuhkan persiapan yang sangat matang dan melibatkan banyak tahap serta tim yang beragam. Sebagai upaya untuk menciptakan film yang berkualitas, setiap aspek dalam produk harus direncanakan dengan rinci agar semua elemen yang diperlukan dapat disiapkan dan diorganisasi dengan baik. Salah satu tahap awal yang paling penting dalam produksi film adalah praproduksi. Tahap ini meliputi beberapa elemen kunci yang memiliki fungsi masing-masing seperti penulisan skenario, pembuatan storyboard, breakdown script, dan breakdown budget. Semua elemen ini saling mendukung dalam menyusun visi kreatif yang diinginkan, menyiapkan logistik, serta memastikan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, penulisan skenario adalah langkah pertama dalam memproduksi yang sangat menentukan arah dan kualitas cerita dalam film. Skenario berfungsi sebagai panduan utama bagi seluruh tim produksi karena di dalamnya terkandung plot, dialog, perkembangan karakter, serta elemen-elemen lain yang akan menghidupkan cerita. Di sini setelah skenario selesai dan disepakati, tahapan selanjutnya adalah membuat storyboard, yaitu representasi visual dan dari skenario dalam bentuk gambar atau ilustrasi untuk setiap adegan. Storyboard tidak hanya membantu sutradara dalam mengatur pergerakan kamera, tetapi juga membantu semua departemen dalam memahami dan mempersiapkan visualisasi film secara menyeluruh. Dalam bukunya, dijelaskan bahwasannya storyboard adalah langkah penting dalam praproduksi karena memudahkan tim untuk menyatukan elemen visual dan mencegah potensi kesalahan pada saat syuting. Jadi kalau kita membahas storyboard ataupun langkah-langkah yang ada di dalam film itu, storyboard ini memudahkan para elemen kerja untuk bisa memvisualisasi kejadian yang akan dihadirkan di film seperti apa. Karena mengenai latar belakang masalah ataupun latar belakang film. Terus perihal tentang adegan, dialog, pengembang karakter itu ada di storyboard. Jadi memudahkan, satu elemen yang memudahkan bagi para tim untuk bisa memproduksi film itu sendiri. Jadi storyboard ini memudahkan semua kru lah yang bekerja. Karena kita tahu ending dari satu cerita itu apa. Dari storyboard ini bisa menjelaskan ataupun bisa memahami masing-masing tim untuk bisa mencapai visi yang sama. Nah, setelah storyboard selesai, tim produksi kemudian melakukan breakdown script, yaitu proses menguraikan skenario untuk mengidentifikasi setiap elemen yang dibutuhkan dalam setiap adegan. Breakdown script adalah proses yang sangat teknis dan biasanya dilakukan oleh asisten sutradara atau departemen produksi. Pada tahap ini, tim akan mengidentifikasi semua kebutuhan seperti aktor, kostum, properti, lokasi, kebutuhan efek khusus, serta perlengkapan teknis lainnya. Dengan melakukan breakdown script, setiap departemen akan tahu dengan jelas apa yang diperlukan dan dapat direncanakan logistik serta persiapan masing-masing. Setelah breakdown script selesai, tahap selanjutnya adalah melakukan breakdown budget yang merupakan uraian anggaran berdasarkan kebutuhan yang sudah diidentifikasi dalam breakdown script. Nah, jadi tahapan-tahapan seperti itulah yang dibutuhkan. Agar apa? Agar kita tahu anggarannya, agar kita tahu visualisasi ceritanya, agar memproduksi film itu sesuai dengan konsepan di awal. Karena menurut buku yang saya baca, sutradara maupun departemen produksi film itu bisa menggunakan mekanisme seperti ini, tujuannya satu, memudahkan para tim untuk bisa memvisualisasi ataupun merekam adegan yang sesuai dengan konsep, sehingga alur ceritanya pun dialeknya
dan ending dari cerita tersebut tidak keluar dari koridor. Seperti itu. Jadi pembahasannya sangat menarik. Itu saja, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.